Bapak, Ibu dosen dan guru penguji PPG tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Minatul Maula, guru di SDN 1 Cikesik, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 LPTK UIN Salatiga tahun 2024. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja secara daring di SDN 1 Cikesik di kelas 6, materi surat Al-A'la ayat 1-19 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Inilah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngecek dulu nih kehadiran anak-anak hari ini. Delvira Saida hadir, Bu. Kaila Mahira Almi Hadir, Bu. Maula Ibnu Putri Muhammad Rehan Hadir, Bu. Muhammad Salman Hadir, Bu. Putri Felisa Hadir, Bu. Askia Alika Zahra Ramadhani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semuanya ya, lengkap. Nah, sebelum pembelajaran hari ini mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Anak Dehala, silakan. Sebelum belajar, mari kita kakak berdoa mulai. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak berdiri. Kaila, memimpin. Satu, dua, tiga.
pelajaran minggu kemarin? Tentang apa ya? Ya, tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca surat Al-A'la ya. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Membaca surat Al-A'la dengan baik dan benar. Maksudnya dengan baik dan benar itu apa ya, Nana? Bagus sekali, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Nah, ibu akan bertanya nih, sebelum pembelajaran dimulai, apakah anak-anak ketahui tentang kebesaran Allah? Langit dan bumi, alam semesta yang kita tinggali ini. Bagaimana coba bersyukur atas nikmat Allah? Ada lagi? Ya, kita harus bersyukur, kita menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran,
wawu, dan ya. Nah, mat ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mat tabii atau mat asli, yang kedua mat far'i atau cabangannya ya. Yang pertama mat tabii adalah mat yang terjadi secara alami tanpa adanya huruf hijaiyah lain. Alif wawu dan ya sebab khusus huruf mat yang tidak mengandung bacaan hamzah atau sukun. Panjangan mat tabii adalah satu alif atau dua harokat. Contohnya seperti qala. Coba ucapkan. Qala. Yaqulu. Yaqulu. Allati. Allati. Tadi contoh dari bacaan mat tabii. Yang kedua mat far'i atau cabangannya ya. Mat far'i adalah mat yang terjadi karena ada sebab tertentu seperti adanya hamzah atau sukun setelah huruf mat. Mat far'i ada beberapa jenis. Ya, tapi di sini Ibu cuma akan mempelajari dua saja. Di dalam surat Al-A'la nanti kita cari ya hukum bacaan matnya. Yang pertama mat wajib mutasil. Apa sih mat wajib mutasil itu? Mat yang terjadi ketika huruf mat yang tadi alif, wawu, dan ya diikuti oleh hamzah dalam satu kata ya. Panjang bacaan mat ini adalah 4 sampai 5 harokat. Mat wajib itu harus wajib, panjangnya harus sampai 5 harokat ya. Contohnya di sini di dalam surat Al-A'la, faja'alahu husaan. Ini alif ini huruf mat bertemu dengan hamzah tetapi dalam satu kata ya. Husaan. Bisa dimengerti? Bisa. Faja'alahu husaan ahwa. Ayo silakan. Faja'alahu husaan ahwa. Usa ya terima ya. Usaan. Yang kedua mat jaiz munfasil terjadi ketika huruf mat yang tadi alif, wawu dan ya diikuti oleh hamzah di awal kata berikutnya. Jadi berbeda katanya ya. Panjang bacaan mat ini adalah boleh 2, boleh 4 sampai 5 harokat. Contoh di dalam surat Al-A'la, waladzi ini huruf mat. Contohnya ini matnya huruf matnya itu berupa iya, berupa lagi bertemu lagi dalam bertemu hamzah tapi beda kata waladzi sama akhroja ya, beda kata tapi bertemu. Waladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Perbedaannya tadi kalau mat wajib mutasil bertemu hamzahnya di dalam satu kata, kalau mat jaiz munfasil bertemu hamzah tetapi di dalam beda kata ya, atau lain kata. Bisa dimengerti benar ya? Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok ya, bagi LKPD ini lembaga kerja peserta didiknya. Anak-anak menjadi detektif ya. Tadi setelah membaca surat Al-A'la, kita cari bacaannya di dalam surat Al-A'la. Mat tabiinya, terus mat wajib mutasilnya, sama mat jaiz munfasil. So, kelasnya ambil cepat. Kelompok ya, dua ya.
sudah mengerjakannya ya? Sudah. Nah, so kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, Zara dan teman-teman sekelompoknya. Nah, coba yang lainnya perhatikan nih. Hasil temuan dari kelompoknya Zahra. Saya menemukan metode alergi yang untuk anaerol. Ya, bagus. Dan wajib mutasil saya menemukan usahaan dan indama masya Allah. Dan majais munfasil saya menemukan waladzi akhrajal mar'a. Cuma satu ya. Bagus sekali kelompoknya Zara dan teman-teman, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok yang dari yang laki-laki. Ayo. Menemukan ada berapa nih? Marknya. Saya menemukan D, Ya, oh banyak. D, Ya. A, Nah, dan Aqua, ahwa, terus apa lagi? Yaksa, Terus, Yaksa, iya bagus. Ala, dan matematik mutasil usahaan dan masya Allah. Iya bagus. Jadi sekarang yang terakhir ada berapa menukanya? Cuma ada satu. Dilapan. Waladzi akhrajal Wah, bagus sekali kelompoknya yang teman-teman. Beri tepuk the best dulu ya sebagai apresiasi. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Setelah apresiasinya ya, ada tepuk. Nah, ini setelah belajar tadi anak-anak mencari matobini, majaz mutasil dan majaz mutasil. Apakah kalian mengalami kesulitan saat membaca surat Al-A'la? Ya. Saya semuanya ya. Apakah kalian merasa senang belajar surat Al-A'la? Senang. Jika senang, bagian apa yang paling menyenangkan menurut anak-anak semuanya? Oh, bagian tajwidnya bagus sekali dari matobiti ya, wajib mutasil dan majaz mutasil. Ada yang lain? Nyanyi-nyanyi oh, surat Al-A'la itu ya nyanyi senang katanya. Ada yang lain? Sudah cukup? Iya, anak-anak sudah mempelajari dan dibaca surat Al-A'la, buku bacaannya dan sekilas tentang surat Al-A'la. Nah, Ibu akan mengulas materi yang telah dipelajari yang tadi. Surat Al-A'la itu artinya paling tinggi, diturunkan di Mekah. Maka kalau diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah dan urutan ke-87 di dalam Al-Quran. Diturunkannya sesudah surat At-Takwir. Nah, kalau kita di rumah membaca Al-Quran, maka satu huruf kita baca Al-Quran maka akan mendapatkan 10 kebaikannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas secara mandiri nih di rumah, ya anak-anak pakai HP-nya, merekam bacaan surat Al-A'lanya melalui voice note, nanti dikirimkan ke grup WA ke Ibu ya. Siap? Nah, tuh di sini ada hadisnya. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Apalagi bacanya banyak sekali, surat Al-A'la sampai 19 ayat. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa dan dipimpin
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu dari Ibu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.